Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Maslaah. Saya Nur Wahidah. Saya Titi Sudianingtyas. Dan saya Fathatul Mar'ah. Kami dari bidang hukum dan advokasi Pimpinan Anak Cabang Fatayat NU Kecamatan Cilongok mempersembahkan ulasan tentang tanda-tanda balik yang diambil dari rujukan kitab Safinatun Najah karya Al-Alamah Syekh Salim Ibnu Sumair Al-Hadrumi. Sahabat Fatayat dan penyimak rahimakumullah, sebelum kita membahas tentang tanda-tanda balik, terlebih dahulu kita pahami apa itu balik. Dalam kamus fikih, balik merupakan salah satu dari indikator seseorang sudah dinyatakan sebagai mukallaf, yaitu orang yang sudah dikenai hukum agama Islam. Sahabat Fatayat dan penyimak rahimakumullah, ada dua hal yang menjadi syarat seseorang bisa dikatakan sebagai mukallaf, yaitu yang pertama adalah baligh dan juga berakal sehat. Jika dua hal tersebut ada dalam diri seseorang anak, maka dia sudah harus melaksanakan segala ketentuan-ketentuan dari hukum Islam, baik itu kewajiban ataupun larangan-larangan, dengan segala konsekuensi yang akan dia terima. Lalu, bagaimana kita bisa mengetahui seseorang itu sudah masuk pada usia balik? Maka kita bisa melihatnya dari tanda-tanda balik. Untuk mengetahui lebih jelasnya lagi tentang tanda-tanda balik, marilah kita ikuti pembahasan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa aada alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Faslun ay hadzal faslu utawi iku suwijining pasal alamatul bulughi utawi pira-pira tandane balik iku salasun ana telu. Tamamu khamsa asyrata suwiji rupane sampurnane umur 15 apane sanatan taune fil dzakari ing dalem wong lanang wal unsa lan wong wadon wal ihtilamu lan ngimpi metu mani fil dzakari ing dalem wong lanang wal unsa lan wong wadon litis ai sinina krono umur 9 taun. Wal haidhu lan haid fil unsa ing dalem wong wadon litis ai sinina krono umur 9 taun. Sahabat Fatayat rahimakumullah, dalam pasal ini menjelaskan tentang tanda-tanda balik. Di sini dijelaskan bahwa tanda-tanda balik itu ada 3 secara umum. Adapun dari 3 ini semuanya terdapat pada seorang perempuan. Adapun untuk laki-laki hanya ada 2 di antara 3 tanda ini. 3 tanda balik ini yang pertama adalah genapnya umur 15 tahun. Ini dengan bagi laki-laki ataupun bagi perempuan. Jadi umum baik laki-laki ataupun perempuan yang sudah berusia 15 tahun, ini berarti mereka sudah masuk usia balik meskipun mereka tidak didukung dengan tanda balik yang lain. Adapun hitungan 15 tahun ini adalah dengan menggunakan hitungan tahun Hijriah atau Komariah. Kita tahu bahwa
selisih atau perbandingan antara hitungan Hijriah dengan Masehi itu ada selisih 11 hari. Jadi kalau kita hitung dengan usia anak dengan menggunakan tahun Masehi, maka berarti kita kalkulasikan ketika mereka yang anak laki-laki atau perempuan ini sudah masuk pada usia 14,5 tahun. Karena kembali lagi tadi bahwa usia 15 tahun ini dengan menggunakan hitungan tahun Hijriah. Untuk mengetahui kapan anak-anak kita itu sudah masuk pada usia balik, saya kira bagi orang tua bukan sesuatu yang sulit ya, karena perhitungan ini dimulai dari kelahiran mereka. Ketika mereka lahir dari rahim ibu, maka itulah mulai perhitungan. Jadi mungkin ini kan bisa dilihat dari kapan anak kita lahir, tanggal berapa, jam berapa lah, itu nanti dihitung kapan usia anak itu masuk pada 14,5 tahun dengan menggunakan hitungan Masehi. Ini ya, jadi ini saya kira tidak begitu persoalan bagi orang tua untuk mengetahui kepastian anak-anak kita sudah masuk usia balik ataukah belum. Kemudian tanda balik yang kedua adalah ihtilam, atau mungkin dalam bahasa kita adalah mimpi basah ya, mimpi basah. Ini adalah tanda untuk laki-laki ataupun untuk perempuan ketika mereka sudah masuk usia 9 tahun. Jadi ihtilam atau mimpi basah ini dialami oleh seorang anak ketika anak itu sudah mulai masuk usia 9 tahun. Nah, ini kalau kita gambarkan, kalau kita bayangkan anak-anak kita mulai usia 9 tahun itu kan berarti mulai sekitar anak itu kelas 4 atau kelas 5. Sehingga ini memang orang tua harus benar-benar memperhatikan sekali perkembangan anak sejak usia 9 tahun itu. Mungkin saja mereka, anak-anak kita itu akan mengalami mimpi basah ini dimulai dari usia memang 9 tahun atau mungkin 10 tahun, 11, 12 dan seterusnya. Nah, ini untuk pengertian ihtilam sendiri di sini dijelaskan bahwa ihtilam ini adalah bermimpi melakukan hubungan suami istri atau bermimpi keluar mani, baik itu memang keluar mani sebenarnya, artinya memang benar-benar keluar mani ataukah tidak. Artinya apa? Misalkan seorang anak bermimpi melakukan hubungan suami istri misalnya, tapi ketika bangun tidak ada basahnya begitu ya, tidak keluar mani, maka ini juga sudah termasuk mereka itu sudah masuk usia balik, masuk pada ciri yang kedua ini, yaitu ihtilam. Kemudian atau misalkan memang benar-benar ketika dia mimpi, kemudian memang juga ketika bangun basah ya, makanya disebut dengan mimpi basah, mungkin seperti itu ya. Ini juga semakin yakin, semakin menguatkan bahwa memang mereka sudah masuk kepada usia balik. Kemudian dalam mimpi basah ini juga disebutkan atau dijelaskan, di sini dijelaskan fi naumin sawaun kana fi naumin au yaqadatan fi jima'in au ghairihi. Jadi keluar mani ini bukan hanya pada saat kondisi tidur, tapi juga termasuk keluar mani pada saat terjaga. Ya, fi jima'in atau ghairihi, baik itu karena faktor melakukan hubungan jima, hubungan suami istri, ataukah selain hubungan suami istri itu. Misalnya kita kan tidak tahu ya, anak-anak kita mungkin sudah melihat di HP mereka mungkin konten-konten porno yang itu akan menjadi stimulus bagi anak untuk dewasa lebih dini, dan mungkin saja ketika mereka melihat secara tidak sengaja ada video porno atau hal-hal yang sifatnya seperti itu, kemudian menimbulkan syahwat dan kemudian sampai menimbulkan keluar mani. Jadi perlu saya garis bawahi di sini bahwa ihtilam ini bukan hanya dia itu dalam mimpi saja, tapi juga bisa terjadi ketika seseorang itu dalam keadaan terjaga.
Nah, tentunya ini kita sebagai orang tua kembali kepada tadi, ketika anak sudah mulai usia 9 tahun berarti mereka sudah akan sangat mungkin mulai merasakan atau mengalami yang namanya ikhtilaf. Ya. Jadi bagi orang tua, contoh kayak ibu misalkan ya, dalam usia anak masih anak-anak apalagi laki-laki ini kan tentunya biasanya masih diasuh atau misalkan bajunya masih dicuci oleh orang tuanya atau oleh ibunya gitu ya. Sahabat Fatayat rahimakumullah, di sini perlu kita pahami juga mengenai tanda-tanda dari keluarnya mani itu sendiri. Ada beberapa tanda, diantaranya yang pertama adalah bahwa keluarnya mani ini dijelaskan dengan sebuah ungkapan duf'atan ba'da duf'atin. Jadi keluarnya ini dengan cara ada hentakan. Kemudian yang kedua, ciri yang kedua adalah bahwa keluarnya mani ini diikuti dengan rasa kelezatan ya, kelezatan secara khusus ini. Ini juga memang bagi kita orang tua, bagaimana untuk mengetahui apakah anak-anak kita ini sudah mengalami mimpi keluar mani atau memang mereka itu sudah mengalami keluar mani ini sendiri, harus kita bisa mempunyai hubungan yang baik atau komunikasi yang baik, keterbukaan. Bagaimana supaya anak mau terbuka kepada orang tuanya menceritakan apa yang mungkin sudah pernah mereka alami. Ini ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan ya. Kalau anak laki-laki mungkin lebih suka terbuka, mungkin cerita ke teman atau mungkin cerita ke orang tua. Saya habis mimpi kayak gini. Tapi kalau untuk perempuan ini yang agak susah, karena perempuan ini sifatnya mereka secara umum adalah lebih introvert atau lebih tertutup gitu ya. Mungkin mereka sudah mengalami tapi nggak berani atau malu atau mungkin sungkan gitu untuk menceritakan kepada temannya atau mungkin kepada orang tuanya. Nah, di sini memang kita harus sebagai orang tua itu harus banyak berkomunikasi dengan orang tua, ya, dengan anak-anak kita, maksudnya dengan anak-anak kita. Sahabat Fatayat, kemudian untuk ciri yang ketiga adalah bahwa dari sisi baunya. Jadi bau air mani ini lebih kepada ada semacam bau amis atau digambarkan dalam sebuah kitab itu seperti amisnya putih telur. Ya. Nah, ini bagi orang tua yang mungkin suatu saat akan mendapati ketika mau mencuci baju anak, mencuci spray kamar anak, misalkan mendapati ada basah begitu ya. Nah, ini jangan kemudian orang tua mengambil kesimpulan, wah anak saya tadi malam habis ngompol ini karena celananya basah. Perlu dipahami apakah ini memang air kencing, mereka memang ngompol biasa atau memang ngompol yang tidak biasa, atau mungkin karena ini adalah mereka sudah keluar air mani. Maka salah satu cirinya adalah dengan membedakan dari aroma atau bau dari air itu sendiri. Ya, jadi kalau air mani ini lebih baunya itu ada amis gitu ya. Jadi seperti putih telur. Itu ya, dari sini kita sebagai orang tua nggak boleh cuek ya, benar-benar harus mengamati segala perubahan-perubahan yang ada dalam diri anak-anak kita. Dan juga di sini saya perlu menambahkan juga bahwa cairan yang keluar dari seseorang itu bukan hanya mani atau air kencing, tapi ada juga yang lainnya, ada madhi dan juga ada wadhi. Namun yang menjadi ciri khas atau ciri dari balih ini adalah yang mani itu. Kemudian untuk tanda balih yang ketiga adalah haid ya, litis aisinina, karena umur 9 tahun lah, ini khusus untuk tanda atau ciri balih bagi perempuan. Jadi anak perempuan yang sudah masuk pada usia 9 tahun, atau di sini juga dijelaskan 9 tahunnya ini bisa kurang 16 hari. Jadi misalkan anak perempuan kita sudah masuk usia 9 tahun kurang 16 hari kok keluar darah, ini bisa dikategorikan sebagai darah haid. Ya, dan ini menjadi ciri dari balih itu sendiri. Kemudian untuk haid ini juga perlu kita pahami ya, karena darah yang keluar dari seorang perempuan itu bukan hanya haid,
Tapi ada haid, ada istihadah, ada nifas, dan juga ada wiladah. Ya, namun yang menjadi ciri dari balik ini adalah ketika seorang perempuan itu mengeluarkan darah haid. Nah, ini yang pertama, kita melihat kapan darah itu keluar, pada usia berapa. Kalau misalkan keluarnya kok sebelum umur 9 tahun kurang dari 15 hari, maka ini bukan haid, mungkin ada darah yang lain yang mungkin kita harus mewaspadai. Ya. Kemudian keluarnya juga adalah minimal dalam waktu sehari semalam, ya, terbentang dalam batas 15 hari. Jadi kalau keluarnya kurang dari sehari semalam itu juga bukan termasuk darah haid. Kemudian yang berikutnya juga adalah untuk masa suci antara satu haid dengan haid yang lain itu adalah batasannya minimal 15 hari. Jadi kok suci misalkan belum 15 hari kok sudah mungkin keluar darah lagi. Nah, ini juga perlu diperhatikan, tidak semuanya itu adalah darah haid. Ya, itu untuk pemahaman tentang darah haid, sehingga pada saat anak-anak kita masuk pada usia 9 tahun begitu ya, mulai usia 9 tahun ini kita harus memperhatikan perubahan-perubahan yang ada pada anak-anak kita. Mungkin suatu saat kita menemukan anak-anak kita itu istilahnya kok nggak sholat ya, biasanya dia sudah mulai latihan rajin melaksanakan sholat, kok ini nggak sholat. Kemudian mungkin sesekali dia datang ke warung, kemudian kita mendapati ada pembalut di rumah begitu ya, yang bukan punya orang tuanya, dan anak belum menceritakan, maka ini orang tua yang harus proaktif gitu ya, berkomunikasi dengan anak. Kemudian juga seandainya anak memang terbuka, karena perempuan itu ya mungkin bisa lebih didekati dengan pendekatan khusus oleh orang tuanya, mungkin terus terang, ibu saya haid gitu ya. Nah, ini bagi seorang ibu jangan kemudian malah menakut-nakuti, loh kamu kok masih kecil sudah haid ya. Ini harus kita pahami bahwa anak-anak yang baru pernah mengalami haid itu mempunyai rasa yang bermacam-macam. Ada rasa takut, khawatir, malu, begitu ya. Bukan campur-campur. Jadi ini orang tua itu harus bisa memberikan pemahaman, memberikan rasa tenang bagi anak-anak kita. Gak apa-apa nak, ini adalah kalau kamu sudah haid, ini sesuatu yang wajar karena kamu memang sudah usianya sudah 9 tahun. Berarti kamu sudah masuk pada usia balik dan harus mulai melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah. Misalnya sholat kamu itu harus disiplin, tidak boleh ada yang bolong-bolong. Kemudian ketika berpakaian juga harus sudah mulai menutup aurat dan wajib menutup aurat. Ya, ini sahabat-sahabat fatayat rahimakumullah. Sekali lagi saya simpulkan bahwa ada 3 tanda balik secara umum ya, di mana yang 3 ini semuanya untuk perempuan, yaitu usia 15 tahun, kemudian bermimpi basah atau ihtilam, kemudian yang ketiga adalah haid. Sedangkan untuk laki-laki hanya ada 2 tanda, yaitu yang pertama usia 15 tahun dan yang kedua adalah ketika mereka mengalami yang namanya ihtilam atau mimpi basah. Mungkin seperti ini saja penjelasan dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pembahasan singkat mengenai tanda-tanda balik dari kami. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Fatayat NU siap berkhidmat, menebar manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.